Alamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini adalah amalkan ini, maka semua keinginan akan terwujud. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Buat ibu-ibu yang studio, yang di rumah, bapak-bapak juga ya, adik-adik, kakak-kakak. Mohon izin sebelumnya, guru kita Habib Nabil, mohon izin maju ke depan. Bib. Ini saya pernah dengar gini, kalau kita mempermudah urusan orang, maka Allah juga akan mempermudah segala urusan kita. Apakah benar, Bib? Mohon izin penjelasannya, Fathul Bib. Masya Allah, baik Mas Fadli, terima kasih. Izin Ustaz Maulana dan Habib Usman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ahli wa sahbihi ajma'in wa sallim. Amma ba'd. Ibu-ibu masih bersama saya. Boleh senyum dikit ya, biar nggak kelihatan cemberut gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian yang menonton acara ini, Islam itu Indah, Trans TV. Jadi tadi apakah kalau kita nolong orang lain ya Bu, itu mengakibatkan hajat kita terkabul? Dalam hadis sahih ibu-ibu sekalian, baginda Rasul SAW menyebutkan, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ya fi aunil abdi, menolong hamba-hambanya, tapi dengan syarat selama makanal abdu, selama hamba itu fi auni akhi, menolong saudara-saudaranya. Nah, berarti kalau cara supaya kita ingin dimudahkan supaya diterima hajat kita apa? Nolong orang lain, teman kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita. Dengan cara seperti itu, maka insya Allah, Allah akan tolong apa yang kita inginkan. Lalu bagaimana sih cara lain supaya terwujud? Bapak Ibu sekalian, di antara cara supaya terwujud keinginan kita, itu adalah husnuzon billah. Selalulah kita berprasangka baik sama Allah. Saya berikan satu contoh. Orang yang sangat mulia, jauh lebih mulia dari kita, nabinya Allah, salah satunya Nabi Zakaria. Kenal Nabi Zakaria, Bu? Bukan Pak Zakaria, bukan. Tapi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini diberikan ujian sama Allah. Dia minta sama Allah, Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, saya ini tulang-tulang saya sudah keropos, sudah tua. Washta'ala ra'su syaiba, rambut saya sudah putih semua. Ya, tapi apa? Saya tidak pernah putus asa berdoa kepada Engkau. Dia pengen punya anak, sampai rambutnya putih, tulangnya keropos, sudah tua, tapi nggak pernah sedikit pun beliau putus asa pada rahmat Allah. Jadi husnuzon sama Allah, sabar kalau kita berdoa, jangan mau cepat-cepat, ya Bu, bapak-bapak sekalian. Akhirnya apa? Walaupun sudah kakek-kakek sama Allah Subhanahu Wa Taala, ditakdirkan punya anak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu akan beri nama Yahya. Ya, dan belum pernah ada orang diberi nama Yahya sebelum itu. Ini menunjukkan sabar itu adalah syarat dikabulkannya doa. Husnuzon kepada Allah. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai tua, sampai istrinya udah nenek-nenek, Sayyidatina Sarah itu. Lalu kemudian sama Allah diberikan kabar gembira bakal punya anak namanya Ishak dan Yakub. Itu sampai Sayyidatina Sarah berdiri senang, gitu ya. Ini seorang nabi. Tapi sama Allah ditunda doanya itu. Yang lain misalnya Nabi Ayub alaihissalam. Sakit apa Nabi Ayub, Bu? Bu? Sakit kulit. Berapa lama, Pak? 7 tahun. Minta sama Allah selama 7 tahun. Baru dikabul. Kita berapa tahun? Nabi Sulaiman. Bapak Ibu sekalian. Tahu Nabi Sulaiman doanya apa? Ya Allah, berikan kepada saya harta yang banyak, yang belum pernah orang lain dapat harta sebanyak itu. Doanya berapa lama? Ibu-ibu tahu? Berapa lama? Berapa lama doang. Berapa lama, Bu? Lama katanya ya. 40. La ilaha illallah. 40 tahun baru dikabul doanya sama Allah. Tapi sama Allah bukan hanya diberikan harta. Diberikan kerajaan, ditundukkan jin, ditundukkan angin, ditundukkan semut. Semua dikasih sama Allah. Kalau kita sabar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzan sama Allah, sabar sama Allah. Jangan mau-maunya kita. Ini doa udah sekian lama, enggak dikabul-kabul. Allah punya waktu yang paling tepat untuk
mengabulkan doa kita. Dan Allah adalah maha mengetahui, maha adil, maha bijaksana. Nggak mungkin zalim sama kita. Kalau belum dikabul berarti apa Mas Fadli? Sabar. Belum, Masya Allah. Jadi Allah itu juga maha tahu. Karena Allah itu Betul. pasti ngasih kita itu pada saat kita butuh ya. Nah. Jamaah. Saya mau minta Ustadz Maulana, maju dong Ustadz, izin Ustadz. Ya. Nah nih, Apa? ada kelewatan. Kelewatan Sini. apanya? Ini saya bilang ada yang ngomong Mas Edi. Kelewatan apanya? Kelewatan jalannya, kan gantengnya. Aduh. Ya. Keinginan kita tuh bisa mudah terwujud. Terutama setelah selesai sholat fardu. Ya. Nah pertanyaannya, ini apa ya maksudnya ya Ustadz? Ya. Yang mau izin penjelasannya, Fadol Ustadz. Makasih banyak izin Habib Nabil dan Habib Usman dan semuanya. Ketika kita ada keinginan, jangan lupa bisa jadi kita ini jarang menjaga sholatnya. Jamaah. Seandainya orang menjaga sholatnya dengan baik, baik itu adabnya dalam al-kehusyuannya, tata tertib rukun dan syaratnya, gimana dia menjaga ketepatan waktunya, bahkan sebelum masuk waktunya dia sudah tungguin, maka apalagi kalau bisa berjamaah. Masya Allah tabarakallah, yakin atas apapun kebutuhanmu, hajatmu, yang tahu kebutuhan kita siapa sih? Allah. Bisa jadi apa yang kau minta tidak dikasih, betul kata Habib Nabi tadi. Bisa jadi atas apa yang kau minta belum dikasih, karena sebenarnya engkau tidak butuh itu. Yang tahu kebutuhan kita adalah Allah. Kalau begitu sholat aja. Insya Allah kebutuhan kita, keinginan kita, apa yang kita hajatkan akan terpenuhi. Amin. Dengan tata cara menjaga sholatnya, menjaga ketepatannya, menjaga adab-adabnya sholat itu. Nah, siapa yang salat sunat sebelum subuh itu diberikan kekayaan lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Siapa yang salat sunat duhur sebelum dan sesudah, maka didoakan 70.000 malaikat. Siapa yang salat sunat asar diberikan keberkahan hidup. Siapa yang salat sunat maghrib maka diampuni dosanya. Siapa yang salat sunat isya ditambahkan kebaikannya. Itu baru salat sunnah. Bagaimana dengan salat fardunya? Dan salat fardu itu tidak ada yang tahu. Nah, gimana caranya engkau bisa dipenuhi hajatmu kalau kamu sendiri tidak bisa memenuhi kewajibanmu sebagai hamba? Betul? Betul. Sekarang, posisikan sholat kita ini sebagai menikmati. 1, 2, 3. Menikmati. Bagaimana mau hajat ikut? Baru hajatnya mau dipenuhi. Bisa nggak orang dikasih apa-apa kalau dia, ya Allah, minta. Orang itu tek. Baru Assalamualaikum. Pakai adab dulu. Iya buru-buru. Gimana caranya hajatmu dipenuhi? Beradab dululah. Betul tidak? Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menjadilah butuh dengan sholat, apalagi sudah menikmati sholat. Sehingga orang ahli ibadah itu kalau menuju maghrib malam itu begitu senangnya, karena ntar malam mau tahajud. Ya kita lanjut lagi jamaah. Kita kasih kesempatan lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk bertanya lagi sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya silakan angkat tangannya yo. Mana? Oh sebentar, perempuan udah 2, laki-laki belum. Bapak izin silakan Pak, boleh pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Hilman dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Panembong, Kasamalang, Subang. Oh Masya Allah, silakan Pak. Guru-guru kami yang kami muliakan. Saya sering mendengar bahwa ada
trik atau kunci-kunci untuk mempercepat terkabulnya suatu hajat. Masya Allah. Sementara ini saya udah 20 tahun lebih punya hajat masih belum terkabulkan. Oh, gitu. Sekarang umur berapa Pak? Saya udah 60 lebih. Oh berarti waktu berdoa umur 40-an ya Pak? Iya. Mundur. Betul. Iya. Terus itu aja pertanyaannya Itu Pak? aja, matur nuwun. Iya, makasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong buat Bapak dong, Masya Allah. Kita minta jawabannya dari guru kita Habib Usman. Habib, izin Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika hamba berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya bahwasanya innallaha 'inda dzanni li'abdi, Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat wajib ada yang namanya sujud terakhir. Sujud terakhir ini adalah kedekatan antara hamba dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang dikabulkan pertama. Jadi kalau pengen dikabulkan hajat dan doanya, sujud minta kepada Allah. Di waktu sujud yang terakhir, tuangin semua ceritanya, tuangkan apa yang diinginkannya. Bismillah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hamba tersebut memiliki orang tua, masih punya ibu. Ibu itu doanya sama kayak Nabi. Jadi masih punya orang tua, punya ibu, datangin ibumu. Minta doa kepada ibumu. Yakin bahwasanya Allah kabulkan doanya. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah ketika kamu berdoa, engkau yakin doa itu dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba berdoa, dia memiliki keyakinan bahwasanya doanya dikabulkan sama Allah. Niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini kebanyakan kurang yakin. Kurang betul-betul fokus meminta kepada Allah. Kan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ketika hamba ditanya di mana Allah, Allah sangat dekat kepada hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat yang ada di lehernya. Allah akan mengabulkan doa kita. Allah akan mengabulkan permintaan kita dengan dua syarat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka apa? Menjawab panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah, sujud minta kepada Allah, salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan pas Allahu Akbar, aduh handphone ketinggalan di kamar lagi. Aduh bini ngelihat ntar nih handphone ini. Aduh, ya kan? Kadang-kadang kayak gitu, betul gak? Aduh, Mas Wadi itu biasanya. Nah bahaya nih ya kan. Akhirnya apa? Sholatnya gak fokus. Lagi sholat Allahu Akbar ya kan. Tahu yang di mana ditaruh, yang ini, yang itu, mikirin macam-macam. Kagak khusyuk, ini malah hadapan dengan Allah. Kata Habib Nabil tadi, giran ketemu pejabat aja khusyuk. Pakaiannya bagus, sepatunya lancip, pakai jas, pakai ini, itu lain sebagainya. Tapi menghadap kepada Allah, pakaiannya compang-camping, ya kan, jilbabnya kecetian, hitam-hitam bintik-bintik, pakai peci kagak, khusyuk enggak. Maka gimana mau dikabulkan hajat sama Allah? Bagaimana mau diterima doanya sama Allah? Wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Yakin bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah yang akan mengabulkan doa kita dengan keyakinan ya gini tuwafikni li husnil ibadati. Ketika hamba itu yakin bahwasanya hanya Allah yang mengabulkannya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima daripada doanya, maka dimudahkan semua hajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, makasih banyak Bib. Udah 20 tahun nih, mudah-mudahan besok dikabulin hajatnya ya Pak ya. Amin. Tepuk tangan dong buat Bapak juga nih, Masya Allah luar biasa. Ya bagus banget pertanyaannya. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi, satu jamaah lagi yang mau nanya angkat tangannya. Silakan ayo Ibu Bapak. Ayo. Mana ya? Oh ini yang sebelah kiri, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Panembong, Kasomalang, Subang. Ustadz Habib, saya mau bertanya. Ya silakan. Amalan dan doa apa sih supaya keinginan kita cepat terwujud? Nah, amalan dan doanya nih, nih. Ya. Cepat terwujud. Gimana nih Habib Usman nih? doanya ada. Panjang banget, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.